Oke guys, welcome to my channel. Di video sebelumnya kita membahas landingnya. Sekarang kita membahas clip satu persatu ya guys ya. Dan tower dan ya pokoknya yang ada di Land of Dawn. Jadi kita akan membahas tower dulu ya guys ya. Tower base ini jarak pandang 8 unit, jarak serangan 5 unit ya guys ya. Memberikan penglihatan pada area di sekitarnya hingga dihancurkan. Kemampuan tower ini mengeluarkan serangan setiap 1 detik memberikan true damage. Memberikan damage yang ditingkatkan untuk setiap serangan berturut-turut pada hero lawan yang sama. Memperoleh damage reduction ketika tidak ada minion lawan di sekitarnya. Jadi kalau gak ada minion, tower ini gak bakalan ke hit ya guys ya. Jadi gak, maksudnya ke hit sih ke hit tapi gak ada damage gitu. Tapi kalau ada minion, kalian ngehit base tower ini, jadi damage-nya berasa gitu guys. Dan lanjut di sini ada dragon turtle ya guys ya. Spawn pertama 2 menit, munculnya 2 menit ya guys ya. Muncul pertama 2 menit. Waktu respawnnya 2 menit juga ya guys ya. Sideline yang berada lebih dekat dengan lokasi turtle pertama muncul adalah XP land. Jadi turtle ini dekat dengan land XP. Kalau muncul turtle pertama pasti dekat XP land ya guys ya. Jika hero yang mengeliminasi tidak menerima damage selama 5 detik, dia akan menerima shield serta memperoleh physical attack dan magic power sementara shield aktif. Hero lainnya di dalam tim yang sama juga akan menerima shield 1 kali. Kemampuan creep ini mengeluarkan serangan setiap 1 detik ya guys ya. Jadi kalau kalian mengeliminasi turtle ini, kalian akan mendapatkan physical attack atau magic power ya guys ya, sementara shield aktif. Jadi kalian di sini kalau mengeliminasi shield aktif, attack, physical attack juga aktif ya guys ya, dan magic powernya aktif. Dan di sini juga ada Little Wanderer atau bisa disebut si kuyak kecil ya guys ya. Kalau saya bilangnya kuyak kecil. Hero yang mengeliminasi akan memperoleh Welky Grace yang mengikutinya kemanapun. Meningkatkan mount speednya di sungai. Jadi kalau kalian berjalan di sungai akan menambahkan mount speed untuk kalian ya guys ya yang mengeliminasi ini. Dan terus memulihkan mana untuknya dan hero satu tim di sekitarnya. Jadi kalau kalian mengeliminasi, teman kalian di dekat kalian akan memperoleh mana tambahan dari si kecil ini ya guys ya. Stone Roamer juga akan muncul di tempat setelahnya dan mulai berpatroli di area tersebut selama 45 detik. Jadi pas kalian mengeliminasi yang mengikuti kalian, arwahnya kayaknya arwahnya mengikuti dan si ininya berpatroli di daerah tersebut. Ketika lawan memasuki jarak pandang Stone Roamer ini ya guys ya, Stone Roamer akan mengirimkan peringatan dan memperlihatkan lokasi lawan. Kemampuan si Little Wanderer ini bersifat tenang dan tidak akan melawan balik ketika diserang. Jadi diam saja si Little Wanderer, gak akan nyerang meskipun kalian mengeliminasinya dengan secara brutal juga, dia mah gak bakalan melawan gitu. Dan di sini juga ada Scavenger Crab, Tuan Crab yang kecil mungkin ya guys ya, saya manggilnya Tuan Crab kecil ini guys, kepiting kecil. Spawn pertama 2 menit, waktu respawn 2 menit ya guys ya. Hero yang mengeliminasi memperoleh gold dalam jangka waktu tertentu.
Little Crab memberikan gold yang lebih sedikit, mengeluarkan serangan setiap 1 detiknya ya guys ya. Si crab kecil ini kemampuannya mengeluarkan serangan setiap 1 detik, sama dengan minion, bukan minion, creep yang lainnya ya guys ya. Crab tidak akan segera memulihkan HP setelah meninggalkan pertarungan. Jadi kalau kalian belum meninggalkan pertarungan, tidak akan memulihkan HP ya guys ya. Hanya Little Crab ini yang lebih lemah akan muncul pada 2 menit pertama ya guys ya. Dan di sini juga ada Thunder Fenrir atau bisa disebut Blue Buff. Selama 75 detik mengurangi cooldown menggunakan mana dan penggunaan energi milik hero yang mengeliminasi. Hero yang mengeliminasi akan memulihkan mak HP berdasarkan tipe unit yang dieliminasi, dari atas hingga bawah hero creep lalu minion. Jadi kalau kalian mengeliminasi si Blue Buff ini, misalnya nih Pani atau Link yang mengambil Blue Buff ini, jadi tenaga si Link atau bukan tenaga ya, ya bisa disebut tenaga atau mana. Jadi jika kalian mengeluarkan skill tidak akan boros ya guys ya. Kemampuan Blue Buff ini mengeluarkan serangan setiap 1 detik, sama saja dengan creep yang lainnya guys ya. Setelah dieliminasi, Thunder Fenrir akan menjatuhkan 3 fruit di tempat. Pasti kalian tahu 3 fruit itu di tempat itu apa? Ya yang itu ya guys ya, darah ya guys. Hero yang mengambil fruit akan memulihkan HP dan mana dalam jumlah kecil. Lumayan ya guys ya, meskipun kecil. Lanjut, dan di sini ada Hornet Lizard. Hornet Lizard ini berada di belakangnya si Blue Buff itu. Hero yang mengeliminasi akan memulihkan HP dan mana dalam jumlah kecil. Kemampuan creep ini sama saja dengan creep yang lainnya, mengeluarkan serangan setiap 1 detik ya. Hornet Lizard memperoleh physical dan magic defense tambahan ketika HP rendah. Dan di sini juga selain Blue Buff ada juga Red Buff ya guys ya, atau Molten Vine. Spawn pertama 20 detik, durasi respawn 90 detik. Selama 75 detik memberikan hero yang mengeliminasi physical atau magic penetration tambahan. Jadi pas kalian mengeliminasi akan memberikan damage tambahan ya guys ya. Hero yang mengeliminasi akan memberikan damage tambahan tuh kan, dan menyebabkan efek slow kepada lawan. Jadi pas kalian serang lawan nanti ada efek slow kepada lawan guys ya. Kemampuannya sama seperti creep yang lainnya, mengeluarkan serangan setiap detik. Setelah dieliminasi, Molten Vine akan menjatuhkan 3 fruit di tempat. Hero yang mengambil fruit tersebut akan memulihkan HP dan mana dalam jumlah kecil. Jadi yang mengeluarkan 3 fruit itu adalah Red Buff dan Blue Buff. Dan di sini juga di samping Red Buff ada Fire Battle. Hero yang mengeliminasi akan memulihkan HP dan mana dalam jumlah kecil, mengeluarkan serangan setiap 1 detik setelah dieliminasi. Fire Battle akan mengeluarkan Little Fire Battle yang lebih lemah di tempat. Jadi kalau kalian mengeliminasi terus meninggoy ini guys, si Fire Battle-nya nanti keluar anaknya ya guys ya. Dan di sini juga ada Lava Golem, batu lava ya guys ya.
Spawn pertama 31 detik, durasi respawnnya 70 detik. Hero yang mengeliminasi akan memulihkan HP dan mana dalam jumlah kecil. Kemampuannya juga sama seperti creep-creep yang lainnya ya guys ya. Lapa golem tidak memiliki kemampuan yang lain. Nah, di sini juga ada rumput atau bus. Pasti kalian sudah tahu sih. Saat Anda memasuki semak-semak, jika tidak ada unit lawan yang berada di dalam semak-semak, setelah 1 detik delay singkat, Anda akan menjadi invisible, tidak terlihat ya guys ya, di map ataupun di sekitarnya. Setelah Anda memberikan damage kepada lawan, Anda akan menjadi detectable. Jadi kalian nih, kalau kalian masuk ke ambush, kalau gak ada hero lawan di sekitarnya, kalian akan menghilang. Tapi kalian kalau masuk ke ambush, di sekitarnya ada lawan, kalian percuma akan terlihat. Dan di sini juga ada Cyclone A. Spawn pertama 40 detik, waktu respawnnya 45 detik. Hero akan mendapatkan Power of Cyclone ketika melewati train ini yang membuat mereka slide ke depan setelah berada di tempat berada waktu selama 1-2 detik. Selama slide, hero dapat melewati beberapa halangan. Jadi kayak pokoknya ini kalau kalian menginjak ini, terus nanti ada kalian ngedas ya guys ya, ke tembok juga kalian bakalan tembus ya guys ya. Dan Cyclone ini di dalam Land of Dawn terdapat 4 Cyclone Ace di dalam battlefield secara totalnya. Dan di sini yang terakhir ya guys ya, ada Lord. Hadiah creepnya, kalian jika mengeliminasi tim hero kalian mengeliminasi pada kemunculan minion berikutnya sangat meningkatkan atribut dari satu gelombang minion tim sendiri berikutnya dan membantu tim membersihkan lane. Jadi kalau kalian mengeliminasi Lord, pasti kalian sudah tahu lah, akan mengikuti kalian maksudnya akan membantu nge-push tower. Lord akan diperkuat pada menit ke-12. Setelah itu memperoleh kemampuan untuk menabrak turret lawan sebanyak 1 kali. Catat ya guys ya, pada menit ke-12. Setelah itu memperoleh kemampuan untuk menabrak turret lawan sebanyak 1 kali. Lord akan berevolusi pada menit ke-18. Jadi menit ke-12 Lord akan diperkuat ya guys ya. Dan menit ke-18 Lord akan berevolusi. Setelah itu memperoleh damage reduction dan memungkinkan unit satu tim di sekitar memberikan magic damage tambahan secara dalam serangan. Jadi kemampuannya adalah mengeluarkan serangan setiap 1 detik, Thunder Strike setiap 4 detik, dan Ocean Force setiap 8 detik. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Yang belum subscribe dulu ya guys ya. Pasti kalian sudah mengerti kan? Pasti kalian mengerti.